Di dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim ada satu pernyataan dari baginda Nabi Muhammad SAW agar Sayyid Qasim datang ke Madinah untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu ini artinya ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian di dalam mimpi itu baginda Nabi Muhammad SAW meminta Sayyid Muhammad Qasim untuk datang ke Mekah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yang kebetulan bertemu langsung dengan Sayyid Muhammad Qasim, datang ke Pakistan, bicara di rumahnya, tinggal di rumahnya selama habis kurang lebih 15 hari. Banyak bertanya tentang mimpi-mimpi beliau yang masih samar-samar. Salah satunya adalah soal mimpi tadi. Saya pribadi ada semacam sedikit punya feeling, punya insting bahwa Sayyid Muhammad Qasim masih belum terbuka 100% tentang mimpi itu. Dan alhamdulillah, ketika kami dalami, kami bertanya, ternyata beliau terbuka bahwa mimpi yang disampaikan tersebut belumlah lengkap seperti yang sesungguhnya terjadi. Kenapa demikian? Karena beliau tidak ingin dianggap seolah-olah berkeinginan seperti itu. Dan beliau mengatakan pada saat itu belum saatnya ketika mulai penyebaran mimpi ini. Karena akan tidak efektif lah ya penyebaran mimpinya. Baik, bagaimana sih yang sesungguhnya mimpi tersebut lebih lengkap? Dan ternyata ketika kami pancing, Sayyid Muhammad Qasim, apakah pada saat Anda datang hijrah ke Madinah, dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam mimpimu, apakah dirimu diikuti oleh banyak orang? Beliau mengatakan, iya. Alhamdulillah. Saya bertanya lagi, apakah jumlahnya Anda bisa hitung kurang lebihnya? Dia bilang bisa. Berapa jumlahnya yang mengikuti Anda pada saat Anda ke Madinah? Beliau bilang ratusan, kurang lebih ratusan. Saya tidak tahu persis jumlah, tetapi saya tergambarkan dalam mimpi ratusan. Saya katakan lagi, bukan ribuan, bukan ratusan. Alhamdulillah, berarti ini kedua yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya tanya lagi, apakah di antara ratusan orang yang ikut dengan dirimu saat ke Madinah itu orang yang kamu kenal? Yes, dia bilang orang yang saya kenal dan saling mengenal di antara kita semua yang ikut. Alhamdulillah, berarti artinya ini adalah insya Allah orang-orang yang sudah yakin dengan Sayyid Muhammad Qasim. Lalu kemudian saya bertanya lagi, pada saat momentum apa Anda disuruh ke Madinah? Beliau mengatakan pada saat musim haji. Alhamdulillah, ini pun juga menjelaskan kepada kami yang sesungguhnya. Saya bertanya lagi, apakah orang-orang yang mengikutimu ini juga ikut ke Mekah ketika dalam mimpimu mengatakan baginda Nabi Muhammad SAW, Anda supaya datang ke Mekah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sayyid Muhammad Qasim, iya, saya diikuti oleh mereka semua. Masya Allah, alhamdulillah, berarti semakin jelas ini. Saya bertanya lagi, apakah dari orang-orang ini yang mengikutimu ratusan orang ini dan orang-orang yang mengenal ini ingin membayatmu? Dia bilang iya. Apakah orang-orang ini memaksa dirimu untuk dibayat? Iya. Bahkan saya hampir dipukul oleh seseorang, dipaksa untuk dibayat. Bahkan tadinya ada orang yang tidak dikenal, Sayyid Qasim bertemu dengan orang yang tidak dikenal, juga memaksa untuk berbayat, tapi beliau tidak mau. Dan orang itu tidak berhasil membayat saya. Namun orang yang dikenal itulah yang membayat beliau. Alhamdulillah,
ini satu penjelasan yang luar biasa. Rekan-rekan sekalian dimanapun berada, Anda mohon tidak mentertawakan. Karena ingat, mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih otoritatif, jauh lebih benar daripada pernyataan siapapun, daripada penglihatan. Bahkan Gus Baha mengatakan kebodohan manusia itu karena melihat. Melihat itu mengakibatkan berbagai pendapat, berbagai perbedaan pendapat. Tetapi mimpi yang baik dari Allah pasti dijamin kebenaran. Karena semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah aku wafat tidak ada lagi kecuali dalam bentuk mimpi. Mimpi yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Said Muhammad Qasim mengatakan poin ini, kami yakin 100%. Karena kami sudah menguji bahwa mimpi Said Muhammad Qasim 100% mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan informasi ini melengkapi informasi dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Said Muhammad Qasim adalah sosok yang akan dibayat oleh orang-orang yang sudah yakin dengan mimpi Said Muhammad Qasim. Lalu, saya bertanya kembali, menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan tadi. Said Qasim, apakah orang-orang yang mengikutimu dan membayatmu pada saat itu? Orang-orang seperti apa? Keimanan, fisiknya, penampilannya. Said Muhammad Qasim mengatakan orang-orang biasa. Bukan tampang orang-orang alim. Bukan tampang bergamis seperti orang-orang yang ya alim lah ya. Beliau bilang orang-orang biasa. Saya bertanya kembali. Apakah Anda melihat 7 orang yang menonjol di antara orang-orang tersebut? Dia bilang iya. Bagaimana penampilan mereka? Said Muhammad Qasim orangnya cukup dikenal, tapi tidak terkenal luas. Orangnya cukup dikenal ya, tetapi tidak terkenal luas gitu ya, tidak mendunia lah. Itulah ciri-ciri orang-orang 7 orang yang menonjol ini. Dan bahkan Said Qasim mengatakan di antara 300 orang ini, di antara ratusan orang ini, seperti ada wajah-wajah atau penampilan seorang artis, penampilan ya modern lah gitu ya. Masya Allah. Dan ini merupakan satu bukti apa yang sekarang terjadi dengan kondisi Said Muhammad Qasim. Said Muhammad Qasim saat ini mayoritas ulama tidak percaya. Hanya sedikit 1-2 yang percaya. Itu pun bukan ulama yang ternama yang pengikutnya mendunia. Ustadz dan kiai yang biasa, yang tidak dikenal. Jadi ini menunjukkan satu kebenaran bahwa Said Qasim, Imam Mahdi dan Al-Mahdi itu akan dibayat oleh orang-orang yang sesungguhnya bukan orang-orang terkenal. Sesungguhnya bukan ulama-ulama ternama. Jadi jika Said Qasim diyakini, dipercaya oleh ulama yang sangat dikenal, ulama yang mendunia, ulama yang banyak pengikutnya, maka ini justru melawan takdir, bertentangan dengan takdir seorang Imam Mahdi. Kenapa? Karena Imam Mahdi hanya dibayat oleh 313 orang. Atau ada juga ulama mengatakan 7 ulama ini diikuti oleh masing-masing 313 orang. Baiklah, perbedaan pendapat ini toh jumlahnya juga tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah umat muslim yang miliaran. Artinya, mimpi Said Muhammad Qasim sangat akurat benar bahwa beliau dibayat, diikuti oleh orang-orang biasa. Karena kalau Said Muhammad Qasim mengatakan siapa 7 orang yang menjadi tokoh? Katakanlah beliau mengatakan 7-nya ulama besar dunia. Maka ini akan bertentangan dengan hadis tadi. Mustahil 7 ulama besar itu
akan hanya diikuti oleh hanya segelintir orang. Pasti akan diikuti oleh ratusan ribu ulama lain. Karena dia banyak pengikut ulamanya. Dan pasti akan diikuti oleh ratusan juta orang lain. Karena semua merindukan untuk berbayat kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi. Jadi inilah satu kebenaran yang tidak bisa ditutupi, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.